Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kelurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Dihadiri sebanyak 30 peserta, sosialisasi ini membahas mengenai waktu kerja, waktu istirahat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini diadakan di Desa Kepek, Kapanewon Wonosari yang juga dihadiri langsung oleh DPRD DIY Imam Taufik dan juga Yas Rizal selaku Kepala Seksi Norma Kerja Disnarketrans Provinsi DIY. Waktu kerja serta waktu istirahat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 akan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, serta dapat meningkatkan kualitas pekerjaan para pekerja karena dapat mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset dan juga beberapa alasan lain yang dapat menyebabkan kecelakaan akibat pekerjaan. Waktu kerja dan waktu istirahat dalam sebuah pekerjaan adalah hal yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan dan juga karyawan sebelum memasuki dunia kerja. Terlebih kepada setiap karyawan yang harus mengetahui hal-hal tentang waktu kerja dan waktu istirahat yang telah diatur dalam undang-undang. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya resiko dipekerjakan dengan berlebihan yang mungkin akan mengakibatkan penurunan stamina atau bisa juga mengakibatkan gangguan kesehatan. Maka dari itu, program ini rutin dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain membahas mengenai waktu kerja dan waktu istirahat, sosialisasi ini juga membahas mengenai jumlah upah yang seharusnya didapatkan pada seorang karyawan saat melakukan lembur, hak istimewa bagi perempuan dalam pekerjaan, dan sanksi hukum yang akan didapatkan jika seorang pengusaha memperkerjakan pekerja buruh melebihi waktu kerja jika tanpa persetujuan pekerja yang bersangkutan, dan sanksi bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja dan membayar dengan tidak layak. Ini pertama ya, sesuai dengan tupoksi anggota DPRD itu tentu dukungan di bidang anggaran. Jadi terutama dalam hal sosialisasi kepada para pelaku usaha baik mikro, ya, kecil ataupun menengah. Gitu. Jadi kita bermitra ya dengan Dinas Tenaga Kerja dalam pembahasan anggaran. Kita dorong agar kegiatan seperti ini bisa dilakukan seluas mungkin ya, sehingga seluruh pengusaha itu bisa paham bisa mengerti terkait dengan norma dan K3 ini. Ya, saya kira untuk di samping soal teknis begitu ya, normatif, itu juga terkait dengan penanganan kalau ada kasus-kasus ya, jadi pemantauan di lapangan, dan kalau ada kasus yang muncul di perusahaan ini bisa kita ikut mendorong agar segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya ya. Tentunya ada kasus antara pengusaha dengan karyawannya ya bisa ditengahi dengan baik. Ya, saya kira harapannya yang pertama tentu aja masyarakat semakin tercerahkan ya, semakin paham terkait dengan norma-norma yang harus mereka laksanakan di dalam proses berusahanya gitu. Yang kedua, harapannya tentu saja agar setelah mereka paham ya, mereka punya semangat ya untuk berusaha ya, sehingga mereka dari sisi kapasitas usahanya akan semakin naik, semakin bagus ya. Dan pada saat mereka besar, nanti ketika mereka mempekerjakan ya karyawan itu, mereka juga akan memperlakukan karyawan itu sebaik-baiknya. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait waktu kerja dan waktu istirahat diadakan dengan dihadiri oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, biasanya mengadakan tanya jawab terkait waktu kerja dan waktu istirahat yang sebelumnya belum pernah dipraktikkan pada saat bekerja.
Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja tentunya mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dukungan yang diberikan diantaranya adalah memberikan dukungan berupa anggaran, terutama dalam hal sosialisasi, baik itu mikro maupun makro. DPRD DIY bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi karena dirasa banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya waktu kerja dan waktu istirahat. Hal ini dilakukan guna pekerja dapat mengedepankan kesehatan, keseimbangan hidup dan bekerja, produktivitas dalam bekerja, dan kesejahteraan dalam bekerja. Dengan menerapkan waktu kerja dan waktu istirahat yang tepat, dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berkurangnya jam kerja yang berakibat dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Oke, langsung di sini untuk waktu kerja dan waktu istirahat menika ada sejarahnya, ya, sampai kemudian diatur niku ada alur sejarah yang cukup panjang. Yang pertama kita pernah mengenal rumiyin wekdal sekolah menawi nggih pernah mireng istilah revolusi industri. Ya, yang paling terkenal karena ada kemunculan ditemukannya mesin uap nggih oleh ilmuwan yang bernama James Watt. Nah, dengan adanya mesin uap itu rumiyin industri yang ditenagai oleh manusia kalian hewan, sapi, kuda, keledai dan lain sebagainya berubah malik grempyang jadi industri yang ditenagai oleh mesin-mesin. Tapi kemudian sudah mulai ada kesadaran aktivis-aktivis di saat itu terutama diinisiasi diawali oleh pengusaha tekstil sekaligus aktivis naminipun Robert Owen. Ada semboyan akhirnya atau slogan 8 jam kerja, 8 jam piknik, kalah 8 jam sare atau istirahat. Waktu kerja kenapa kok harus diatur nggih? Alasan utamanya terutama kesehatan. Nggih, manusia itu punya batas kekuatan, batas kemampuan sehingga menawi mboten diatur otomatis akan mboten optimal dalam bekerja, malah sakit-sakitan, ada istilah akhirnya eksploitasi sampai bisa menyebabkan yang bersangkutan malah justru tidak produktif. Lalu yang kang nomor kalih yang nembe rame niki work life balance, istilahipun seimbang antaranipun kehidupan sehari-hari dengan kehidupan kerja. Mboten pados arto terus work life balance niku intinipun keseimbangan antara hidup dan antara kerja dan kehidupan sehari-hari. Lajeng yang nomor 2 produktivitas, nggih. Kalau setelah diatur soal kesehatan, keamanan, setelah itu bisa diatur dengan baik, otomatis si pekerja akan bisa lebih produktif. Lalu kesejahteraan. Setelah bisa sehat, aman, diatur oleh aturan, akhirnya saged sejahtera. Pekerjanya sejahtera menetes ke anggota keluarga. Ada 2 pilihan untuk waktu kerja dalam sehari, bisa 7 jam nggih, atau 8 jam. Kalau 7 jam bisa di 6 hari, kalau 8 jam di 5 hari. Nah, niki pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja yang bersifat umum harus memenuhi syarat. Ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan. Untuk waktu kerja lembur, aturan yang baru di UU Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sekarang bertambah menjadi 4 jam dalam sehari atau 18 jam dalam seminggu. Rumiyin di Undang-Undang 13 masih 3 jam, Ibu. Kalau sudah memiliki minimal 10 orang pekerja itu wajib sudah memiliki peraturan perusahaan. Untuk perhitungan upah kerja lembur, kan kalau aturakan 4 jam nggih, Bu, nggih. Itu perhitungannya upahnya itu 1,5 kali untuk upah sejam yang pertama, untuk berikutnya 2 kali. Karena lemburnya di Sabtu atau Minggu itu full lembur, dihitung pengalinya lebih besar. Kalau sehari-hari, misalkan Ibu jam 4 sampai jam 5, itu upahnya dihitung 1,5 kali upah sejam. Misalkan upah sejamnya dihitung kok 10.000, berarti 1,5 kali 10.000 itu untuk jam sekawan dugi jam gangsal. Jam gangsal dugi jam 6 itu sudah 2 kali. 2 kali 10.000. Resminya untuk menghitung upah sejam menikah 1/173 dikali upah sebulan. Misalkan upah sebulannya 2 juta. Jadi 1/173 dikali 2 juta atau 2 juta dibagi 173. Ini bakal pinanggih upah sejam dalam satu hari pinten yang saged dijadikan acuan untuk menghitung besaran upah kerja lembur di tiap harinya. Nah, mungkin Ibu bertanya-tanya nggih, kok bisa ketemu angka 173 ini saking pundi? 173 itu berasal dari
jam kerja seminggu kan 40 jam gitu. 40 jam dikalikan dengan 4,33 itu berasal dari 52 dibagi 12 bulan. 52 niku jumlah minggu dalam setahun. Akhirnya 40 dikalikan 4,33 ketemunya 173. Itu akhirnya tadi dijadikan konstanta untuk menghitung 1/173 kali upah sebulan untuk menghitung upah kerja lembur dalam sehari. Nah, cuti niku 1 tahun kalau dari pemerintah itu mengatur minimal 12 hari dalam setahun. 12 hari itu minimal, pareng lebih Bu. Nah, norma kerja perempuan itu ada cutinya macam-macam Ibu. Ya, ada istirahat melahirkan, ada istirahat gugur kandung, ada istirahat haid. Kalau biasanya rata-rata engkang dimangertosi perusahaan itu cuti hamil intinya 3 bulan. Ngoten nggih. Engkang paling inti 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah. Niku engkang terus. Oke, Bapak sekalian, jadi kenapa kita bicara tentang norma kerja atau bagaimana sih norma ketenagakerjaan? Jadi norma ketenagakerjaan ya sesuai dengan Permen. Nah, itu adalah tentang jadi segala bentuk peraturan perundangan atau standar di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari norma kerja dan norma K3. Nah, jadi Mas Rian sudah saya menyampaikan, nanti saya tambah tentang K3 sedikit ya. Tadi K3-nya belum ada, nanti saya tambah sedikit tentang K3. Nah, ternyata ada norma-norma yang harus kita penuhi begitu dan aturannya banyak gitu. Ada yang tentang tenaga kerja anak, hubungan kerja majikan dengan karyawan, penempatan pelatihan tenaga kerja, pengupahan, penyelesaian tenaga kerja asing, waktu kerja dan jam istirahat atau waktu istirahat tadi sudah disampaikan juga. Khususnya ini pekerja atau buruh perempuan yang dipekerjakan antara jam 23 sampai jam 7 atau shift malam itu pengusaha si majikan tadi itu wajib memberikan makan dan minum yang bergizi. Harus ada aturannya, ada memenuhi 1.400 kilokalori, diberikan pada waktu istirahat dan lain sebagainya. Nah, kemudian waktu kerja dan waktu istirahat tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Rian sedikit. Nah, ini tadi waktu lembur ya. Jadi katakan lembur kalau kemudian ya waktu kerjanya itu melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk yang 6 hari kerja. Nah, apa itu K3? K3 itu adalah segala bentuk kegiatan yang berfungsi menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja dengan mencegah resiko terjadinya kecelakaan kerja dan serta penyakit akibat kerja. Pemerintah sangat mendukung pelaksanaan sosialisasi waktu kerja dan waktu istirahat ini agar masyarakat bisa lebih mengutamakan kesehatan, work-life balance, produktivitas, kehidupan di dunia kerja, dan juga kesejahteraan dalam dunia kerja. Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja di Kelurahan Kepek, Kapanewon, Wonosari ini juga menghadirkan praktisi K3, yakni Yas Rizal sebagai Kepala Seksi Norma Kerja Disnaker Trans DIY. Dengan tujuan agar memberikan pengetahuan lebih terkait norma bekerja yang sebelumnya banyak pekerja yang belum tahu.
sehingga masyarakat Kelurahan Kepek Wonosari lebih percaya akan pentingnya penerapan K3 dalam dunia kerja karena materi diberikan langsung oleh praktisi K3. Sasaran kami yang ini adalah masyarakat pekerja, baik yang bekerja di perusahaan maupun di UMKM. Kami akan mensosialisasikan norma kerja dan K3. Sebagaimana kita ketahui bahwa norma kerja dan K3 ini banyak orang yang belum tahu. Banyak pekerja yang bekerja aja tapi dia belum tahu aturan-aturan. Dia ada yang bekerja tapi ada nggak tahu, kontraknya nggak ada, asal kerja asal digaji aja. Padahal pekerja itu harus tahu kontraknya, apakah dia pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, besar upahnya, gajinya, apakah sesuai dengan UNR, aturan misalnya perlindungan terhadap dia, perlindungan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatannya, juga mungkin ada perlindungan cuti bagi perempuan, misalnya ada juga cuti haid, cuti melahirkan, sebelum dan setelah melahirkan, itu merupakan hak-haknya. Begitupun kewajiban-kewajiban harus dia juga tahu. Sehingga di sini kami perlu sosialisasi pada saat kesempatan ini, sasaran kami masyarakat pekerja. Di lain waktu dulu kami juga sering sosialisasi kepada HRD perusahaan-perusahaan. Selain norma kerja kami juga sosialisasi K3-nya. Keselamatan kerja perlu, perlindungan bagi pekerja itu perlu, keselamatan kerja. Jadi itu merupakan hal penting sekali yang disampaikan kepada masyarakat atau pekerja. Ya, kami insya Allah di tahun 2023 tetap ada sosialisasi kegiatan ini. Jadi kami sasaran kami nanti kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gunung Kidul akan menyasar kepada pekerja-pekerja di Gunung Kidul ini. Insya Allah kami ada berapa kali pertemuan, mungkin lebih kurang 4 kali di Gunung Kidul di tahun 2023. Karena pekerja perempuan itu materi kami juga salah satunya perlindungan terhadap pekerja perempuan. Ini lebih banyak perempuan, memang ini tepat ya, lebih bagus juga. Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja ini terbuka untuk masyarakat umum Kepek, terlebih pemilik UMKM, agar wawasan yang didapat dapat diaplikasikan pada kehidupan bekerja sehari-hari dan juga masyarakat dapat dengan terbuka memberikan kritik juga saran mengenai hak-hak kerja yang didapat. Ya, mungkin untuk yang di tingkat kelurahan berkaitan dengan penerapan K3 yang ada di tingkat kelurahan, di warga masyarakat kita berikan semacam sosialisasi ataupun pembinaan berkaitan dengan hal-hal yang di situ akan menimbulkan suatu kebencanaan, baik itu yang sifatnya ada di rumah tangga maupun mungkin pelaksanaan kegiatan pembangunan yang itu mungkin akan berdampak di warga masyarakat. Jadi mungkin contohnya sosialisasi ataupun penyuluhan-penyuluhan. Ya, mungkin kaitannya dengan kendala, ini kaitannya dengan sarana prasarana yang itu mungkin berkaitan dengan kebutuhan sifatnya, contoh misalkan pemadam kebakaran seperti itu, yang sifatnya mungkin dimiliki oleh pengusaha ataupun pribadi seperti hidran yang semprotan itu masih minim. Yang kedua mungkin kaitannya dengan pemahaman di warga masyarakat itu belum memprioritaskan atau belum ngeh kaitannya dengan dampak yang akan muncul bila mana terjadi suatu kebencanaan. Sosialisasi ini juga menjadi hal yang bermanfaat bagi pengusaha UMKM dikarenakan beberapa pengusaha masih memiliki perbedaan antara norma yang berlaku dengan yang dilakukan sehari-hari. Tanggapan saya mengenai sosialisasi ini sangat membantu kami, memberikan pelajaran bagi kami yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian baik dari narasumber yang pertama, dari Bapak Imam Taufik juga menyampaikan banyak hal tentang peraturan daerah, tentang tugas DPRD, itu juga kami yang tadinya kurang tahu bisa tahu. Kemudian tanggapan kami dari Bapak Iwan ya tentang tenaga kerja tadi sangat membuat kami ternyata antara perlakuan kami dan apa yang disampaikan itu
belum ada kesamaan gitu. Karena ketika kami bekerja di rumah itu kami tidak mengenal waktu. Jadi sebelum kami selesai, pekerjaan kami selesai, tetap kami tidak mengenal waktu, jadi siang, malam ataupun dari pagi. Sehingga ternyata memang harus benar-benar kita rencanakan dari awal sehingga bisa memenuhi seperti yang Pak disampaikan dari para narasumber gitu. Masyarakat Kepek mengikuti sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja ini dengan penuh antusias karena mereka mendapatkan pengalaman dan wawasan langsung dari pemerintah dan praktisi K3 dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta pengetahuan mengenai norma-norma kerja dan perjanjian kerja.